وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. Di antara kedustaan Syiah adalah mereka mengaku mampu menelpon Husain. Yang Syiah nelpon Husain, yang di Indonesia nelpon Allah langsung. Lebih kacau lagi. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu persamaan antara Mbah Benu dengan orang-orang Syiah. Kenapa saya bilang ada persamaan? Karena di sini teman-teman, Mbah Benu itu kemarin ketika pertama kali diwawancarai kenapa melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 5 April 2024 kemarin. Sedangkan Muhammadiyah beserta pemerintahan masih menunggu 4 harian daripada tanggal itu. Tapi dia sudah bisa mempengaruhi ratusan orang untuk melaksanakan dan membatalkan puasanya pada hari yang dia tentukan. Dan alasannya apa? Katanya dia mendapatkan informasi gaib itu dari perjalanan spiritual, yaitu nelpon kepada Allah Ta'ala. Artinya di situ dia mendapatkan wahyu, teman-teman. Wahyu dari Allah. Dan harusnya kalau wahyu dari Allah itu wajib ditulis sebagai kitab suci. Na'udzubillah min dzalik ini ya. Jadi rusak. Islam itu dibuat rusak sama mereka ini nantinya. Dan di sini kenapa saya menyatakan ada kemiripan dengan Syiah? Ada satu video, teman-teman, yang perlu kalian ketahui bahwa di sini orang-orang Syiah juga ada yang mengaku telepon-teleponan dengan Husain. Coba kita langsung simak seperti apa videonya, agar kalian bisa menilai sendiri bagaimana arah pikiran si Mbah Benu itu. Assalamualaikum Husain. Oh, sudah mengucapkan salam kepada Husain ya. Wa ala Ali bin Husain. Wa ala aulad al-Husain. Ini nelpon ya teman-teman, pegang HP, nelpon Husain ya teman-teman. Ya Allah. Wa ala ashab al-Husain. السلام على ظهير الحسين أبي الفضل عباس ابن أمير المؤمنين. الله بحاجتك سولف ويا الإمام الحسين يسمعك. أبا عبد الله سيدي سجلنا من زوارك Ya أبا عبد الله. Allah. Di antara kedustaan Syiah adalah mereka mengaku mampu menelpon Husain. Yang Syiah nelpon Husain, yang di Indonesia nelpon Allah langsung. Lebih kacau lagi ya, lebih kacau daripada Syiah itu namanya. Allah, ya Allah. Lucunya, lucu. Abdullah. صف لنا مشاعرك شنو بهاي اللحظة؟ Nangis. Terharu teman-teman, pilu teman-teman. علي محمد. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. Nelpon lagi. سلام الله عليك. Kenapa harus dengan cara nelpon? Pakai HP lagi. Kenapa tidak halu saja, ngehalu saja, diem duduk ngomong sendiri, atau ngomong sama foto seperti Anies Baswedan. Anies Baswedan kan pernah tuh ngomong sama Bung Hatta, fotonya Bung Hatta. Nah, itu lebih bagus tuh. Karena halunya tidak separah ini. Ya, kalau hanya ngobrol sama foto, kadang kebanyakan juga orang-orang itu ngobrol sama foto untuk mencurahkan rasa rindunya. Oh, ini nelpon, teman-teman. Terus nomor teleponnya kemana itu? Allah, nangis lagi. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. Telepon semua. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. إن شاء الله كل مريض شفاء بدا إن شاء الله إمام حسين هنا ما هاد كيس حاجة ترى إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي. السلام عليك يا أب. Aduh, ya Allah. Bagaimana kalau menurut kalian? Ada kesamaan nggak? Ada kesamaan? Dan di sini teman-teman, setelah video tersebut viral, video dari Mbah Benu itu viral, beliau melakukan klarifikasi. Klarifikasi yang sangat menohok kalau menurut saya. Coba kita simak seperti apa klarifikasinya. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya hanya istilah. Dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pernyataan saya yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Bapak sudah tua, kenapa masih
begini, ya Allah, ya Allah. Perjalanan spiritual model bagaimana yang bisa membuat orang bisa mendengarkan suara Allah dan Allah menyampaikan pesan bahwa Lebaran tanggal 5 April 2024. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Bagaimana Allah berkomunikasi dengan Anda dengan kontak batin? Kontak batin bagaimana yang Anda maksud? Anda mendapatkan informasi kalau Lebaran tanggal 5 April itu, bagaimana kalimatnya? Apakah seperti yang Anda ucapkan itu? Sholatlah pada tanggal 5 April. Ini kan pendunguan umat namanya. Dan yang percaya banyak, yang muda-muda juga banyak, teman-teman. Ya Allah, dari yang anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek, semuanya ikut dia. Kenapa tidak ada yang berpikir di situ? Tidak ada yang berpikir cerdas, teman-teman. Bahkan dijaga sama banser. Bansernya jagain aliran seperti ini. Ini jelas sesat, jelas sesat dan tidak dapat dibenarkan sama sekali. Yang pertama, mengaku mendapatkan bisikan dari Allah, ya, bercakap-cakap dengan Allah secara kontak batin. Itu sudah gak benar. Terus yang kedua, tidak taat kepada pemerintah. Tidak taat kepada pemerintah ini sudah salah, teman-teman. Apalagi bulan masih belum habis. Kan kita ngitungnya bulan. Na'udzubillah. Ini kenapa bisa sampai seperti ini? Terus yang ketiga, sudah ngajak-ngajak orang. Orang banyak sudah diajak sama dia untuk ikut fahamnya dia, teman-teman. Karena memang aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia itu tidak berjalan sendirian, pasti ada pengikutnya. Entah itu orang yang cuma hanya sekedar menggunakan sempak, bertato-tato, berbicara tentang tasawuf, syariat, thariqat, hakikat, marifat, sudah dianggap jadi wali, orang paling spiritual. Banyak pengikutnya seperti Waldo, Syaiful Karim juga seperti itu, Mr. TM, Panji Gumilang. Panji Gumilang itu selain mengaku nabi, pernah mengaku sebagai Tuhan katanya. Parah itu namanya. Terus yang berikutnya, ternyata aulia ini sudah ada lama, teman-teman. Dan memang aneh. Aliran mereka ini aneh nyeleneh. Ya Allah, ya Allah. Sampai-sampai di Indonesia itu saking banyaknya aliran-aliran yang seperti ini, aliran-aliran aneh seperti ini, kita sampai bingung, teman-teman. Mana yang mau kita luruskan gitu. Waldo sudah kita luruskan, sudah kita bahas. Tetapi apa? Masih tetap saja. Ya, Panji Gumilang sudah kita bahas, bahkan sampai di penjara. Dan ujung-ujungnya apa? Al-Zaitunnya masih ada. Proses belajar mengajarnya masih ada. Entah pola pikirnya masih dilanjutkan atau enggak. Intinya Al-Zaitun masih ada. Dan NII masih. Terus Syaiful Karim. Syaiful Karim jelas sesat menyesatkan. Tetapi apa? Masih banyak jemaahnya. Akhir zaman ya, teman-teman. Dan kita yang mengajak untuk kembali pada yang hak diteriaki Wahabi. Aduh, Wahabi selalu salah. Ya sudah, kalian yang paling bener, ya, paling taat, paling mentok akidahnya. Aduh, ya Allah, teman-teman. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita mencari kebenaran, tetap kita mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokus kepada pengagungan manusia yang lainnya. Kita itu fokus kepada mencari kebenaran, teman-teman. Kalau kita fokus mencari pembenaran, maka yang halal pun bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada yang salah, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tapi apabila benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala.